Sebuah surat wasiat terakhir yang telah disimpan selama 5 tahun berhasil membuka rahasia mengejutkan yang tersembunyi lebih dari 100 km jauhnya, dan orang yang menjaga rahasia itu ternyata seorang pejabat yang setiap hari membela keadilan di pengadilan. Ketika kebenaran diungkapkan ke publik, semua orang terkejut mendapati bahwa setiap anggota keluarga telah terseret ke dalam pusaran peristiwa tersebut. Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di prefektur Shiga, yang terletak di bagian tengah Pulau Honshu, Jepang. Di pusat wilayah prefektur terdapat sebuah tempat wisata terkenal yaitu Danau Biwa, yang luasnya mencapai sekitar 1/6 dari seluruh wilayah prefektur. Karena itu hampir semua kota di prefektur Shiga berkembang dan tersebar di sekitar sumber air besar ini. Di tepi timur Danau Biwa terdapat sebuah kota penting yaitu kota Nagahama, di mana kota ini merupakan pusat transportasi yang penting dan termasuk salah satu kota inti di prefektur Shiga. Nagahama memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dan hingga kini masih mempertahankan banyak peninggalan bersejarah. Bentang alam yang dikelilingi pegunungan dan perairan ini membuat Nagahama membentuk lingkungan kehidupan yang relatif tertutup dan mandiri. Waktu bergulir ke tahun 2007, ketika sebuah keluarga bernama Iwase pindah ke rumah sewaan di kawasan perumahan yang tenang di Yotsusucho, kota Nagahama. Keluarga ini terdiri dari 3 orang, tetapi bukan orang tua dengan anak, melainkan 3 generasi yang terdiri dari seorang nenek yang sudah lanjut usia, seorang ayah berusia 54 tahun, dan seorang putra yang saat itu berusia 31 tahun. Pada awalnya para tetangga tidak terlalu penasaran dengan keluarga Iwase. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga ini perlahan menjadi misterius karena mereka hampir memutus semua hubungan sosial dengan dunia luar. Mereka tidak pernah ikut kegiatan lingkungan dan jarang sekali menyapa tetangga. Baik pintu dan jendela rumah sewaan itu hampir selalu tertutup rapat, seolah menjadi penghalang yang memisahkan 3 generasi keluarga itu dari orang lain. Namun kemudian beberapa tetangga yang lebih jeli mulai menyadari adanya keanehan pada keluarga tersebut. Pada hari Rabu tanggal 2 April tahun 2025, cahaya pagi perlahan merekah di kota Nagahama dengan udara yang masih terasa sejuk. Di kawasan perumahan yang tenang di Yotsusucho, pintu dan jendela rumah keluarga Iwase seperti biasa dalam kondisi tertutup rapat. Sekitar pukul 8 pagi, Tatsuhiko Iwase yang berusia 49 tahun sedang mendorong sepedanya keluar dari rumah. Ia mengenakan setelan jas rapi dengan sepatu kulit yang dipoles hingga berkilau. Penampilannya tampak seperti pekerja kantoran biasa, padahal ia bekerja sebagai pegawai administrasi di pengadilan setempat, sebuah pekerjaan yang terhormat dan menuntut ketelitian tinggi. Meski begitu selain saat berangkat dan pulang kerja, para tetangga hampir tidak pernah melihatnya. Seperti yang telah dilakukannya selama belasan tahun terakhir, ia menaiki sepedanya dan tepat waktu menghilang di tikungan jalan. Sementara ayahnya yang berusia 72 tahun bernama Koichiro Iwase, sedang berada di dalam rumah yang gelap itu. Sejak sang nenek meninggal beberapa tahun sebelumnya, rumah tersebut hanya dihuni oleh ayah dan anak yang saling bergantung satu sama lain. Selain saat mengurus pemakaman beberapa tahun lalu, ketika beberapa kerabat sempat datang, selama bertahun-tahun keluarga Iwase tidak pernah lagi menerima tamu. Namun ketenangan itu hancur sepenuhnya pada pagi hari itu, di mana pemandangan beberapa mobil polisi tiba-tiba muncul di jalan tanpa peringatan, lalu berhenti tepat di depan rumah keluarga Iwase. Para tetangga yang lewat memperlambat langkah mereka dengan tatapan penasaran yang bercampur rasa tidak tenang. Beberapa petugas polisi turun dari mobil dan mengetuk pintu yang selama ini selalu tertutup rapat. Tak lama kemudian sebuah tandu yang tertutup kain biru dibawa keluar dari rumah itu, disusul oleh Koichiro, ayah dari keluarga tersebut. Ia mengenakan masker dan menundukkan kepala saat masuk ke dalam mobil polisi, sementara di saat yang sama polisi juga menemui Tatsuhiko Iwase di kantornya, sehingga hari itu ia tidak pulang tepat waktu seperti biasanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Siapakah orang yang tadi dibawa keluar dengan tandu? Mungkinkah Tatsuhiko Iwase yang bekerja di bidang hukum justru melanggar hukum yang seharusnya ia pahami? Berbagai bisik dari para tetangga menyebar seperti angin, sementara berbagai spekulasi mulai bermunculan di sudut-sudut jalan. Namun mereka belum tahu bahwa peristiwa yang mengguncang kota Nagahama ini sebenarnya berawal dari Osaka, berjarak lebih dari 100 km jauhnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita putar kembali waktu ke malam sebelumnya, untuk melihat bagaimana semuanya bermula. Pertama kita alihkan perhatian dari kota Nagahama, kemudian bergerak ke arah barat daya ke prefektur Osaka, yang berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan. Di bagian tengah Osaka terdapat sebuah kota bersejarah bernama Sakai,
di mana kota ini merupakan kawasan industri dan permukiman penting di wilayah Kansai dengan populasi yang cukup padat. Tempat kejadian berada di distrik Naka, kota Sakai, yang merupakan kawasan permukiman lama dan relatif tenang di tengah keramaian kota. Deretan rumah berdiri rapat sehingga para tetangga hampir selalu saling berpapasan. Biasanya lingkungan ini sangat sunyi. Pada malam tanggal 1 April sebagian besar warga sudah pulang dan beristirahat di rumah masing-masing. Namun tiba-tiba polisi menerima sebuah panggilan darurat, di mana dari ujung telepon terdengar suara seorang pria parubaya. Dengan nada panik ia mengatakan bahwa ketika baru pulang kerja, ia menemukan orang tuanya yang sudah lanjut usia berdiri menggantung tanpa jejak tanda kehidupan. Polisi segera menuju rumah tersebut. Rumah itu adalah rumah tangga sederhana yang terdiri dari 3 orang, yaitu seorang pria berusia 51 tahun, istrinya yang berusia 71 tahun, serta putra mereka yang menelepon polisi. Dengan petunjuk sang putra, petugas menemukan pasangan lansia itu di dalam ruang lemari pakaian dalam kondisi berdiri menggantung, dengan pakaian yang masih rapi. Di tempat kejadian tidak ditemukan adanya jejak tanda perkelahian maupun perlawanan, sementara perabot rumah juga tidak tampak berantakan, bahkan jendela rumah semuanya tertutup dari dalam. Polisi bersiap membawa keduanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun sayangnya keduanya telah meninggal dunia. Putra mereka pun hancur secara emosional, tidak mengerti mengapa orang tuanya bisa melakukan pilihan seperti itu. Namun ketika polisi melakukan pemeriksaan lebih teliti di lokasi, mereka menemukan sebuah surat yang diletakkan di tempat yang cukup mencolok. Kemunculan surat tersebut membuat tragedi ini semakin diselimuti misteri, terutama karena di dalamnya terdapat 2 kalimat yang langsung menarik perhatian polisi. Kami mengetahui bahwa di Nagahama, Prefektur Shiga, ada seseorang yang sudah meninggal tetapi belum diselidiki. Alamatnya di Yosuzu, kota Nagahama, tersangkanya Koichiro Iwase dan Tatsuhiko Iwase. Ekspresi para polisi langsung berubah menegang. Isi surat tersebut sangat spesifik dan juga memiliki implikasi yang sangat serius. Pihak kepolisian Osaka segera menghubungi kepolisian Prefektur Shiga pada malam itu juga. Keesokan paginya, yaitu pada tanggal 2 April polisi dari Prefektur Shiga segera mendatangi alamat yang disebutkan dalam surat tersebut. Mereka melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah keluarga Iwase. Kemudian pada salah satu sudut rumah utama, mereka menemukan sebuah freezer besar yang di sampingnya terdapat beberapa alat penjernih udara. Ketika tutup freezer itu perlahan dibuka, hembusan udara dingin langsung keluar. Di dalamnya ternyata terdapat tubuh seorang wanita. Wanita itu tampak berusia parubaya dan masih mengenakan pakaian sehari-hari, sementara jejak tanda kehidupannya telah berhenti bertahun-tahun sebelumnya. Tubuhnya berada dalam kondisi seperti diawetkan oleh waktu, sehingga pemeriksaan forensik tidak dapat langsung dilakukan. Diperlukan waktu untuk mencairkan kondisi tubuh tersebut sebelum penyebab kematian dan identitasnya dapat dipastikan. Tak lama kemudian, ayah dan anak dari keluarga Iwase pun ditangkap, sementara penyelidikan polisi terus berjalan. Siapakah sebenarnya wanita yang berada di dalam freezer itu? Apa hubungan pasangan lansia yang meninggal di Osaka dengan keluarga Iwase? Untuk menemukan jawabannya, penyelidikan harus dimulai dari ayah dan anak keluarga Iwase itu sendiri. Polisi mulai mengunjungi kerabat serta para tetangga mereka untuk melakukan wawancara. Menurut mereka ayah dan anak itu memang pendiam, tetapi terlihat sebagai orang yang jujur dan tidak tampak seperti orang jahat. Hal ini membuat kasus tersebut menjadi semakin membingungkan. Di mata para tetangga, Koichiro Iwase yang berusia 72 tahun hanyalah seorang pria tua biasa. Tapi jika menelusuri perjalanan hidupnya, kehidupannya justru tampak perlahan mengalami kemunduran. Koichiro sebenarnya adalah penduduk asli kota Nagahama. Kemudian setelah lulus SMA ia pergi merantau ke Osaka, lalu bekerja di bidang komunikasi. Di sana ia membangun keluarga dan memiliki seorang putra bernama Tatsuhiko. Pada awalnya, Koichiro berharap dapat menetap dan membangun kehidupan di Osaka, namun rencana itu tidak berhasil. Mengenai alasannya, Koichiro tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Para kerabat hanya bisa berspekulasi bahwa mungkin pecahnya gelembung ekonomi Jepang saat itu membuat karirnya mengalami kesulitan. Tak lama kemudian istrinya mengajukan perceraian. Pada akhirnya Koichiro terpaksa membawa putranya kembali ke kampung halaman mereka di Nagahama dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Setelah kembali, Koichiro mewarisi rumah keluarga dari generasi sebelumnya. Luasnya sekitar 660 meter persegi, yang di daerah tersebut dianggap sebagai simbol status. Beberapa tahun kemudian, Tatsuhiko berhasil mendapatkan pekerjaan di pengadilan, sehingga kehidupannya tampak mulai kembali stabil. Seharusnya kehidupan mereka sudah kembali ke jalur yang normal,
Namun entah mengapa Koichiro terus-menerus berutang. Pada tahun 2007, karena utangnya sudah menumpuk, ia terpaksa menggadaikan rumah leluhur kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman sebesar 5,6 juta yen. Pada akhirnya demi melunasi utang, ia menjual seluruh tanah dan properti miliknya. Kemudian bersama ibunya yang sudah tua dan putranya, mereka pindah ke rumah sewaan dengan harga murah. Beberapa tetangga mengatakan bahwa Koichiro adalah orang tua yang ramah. Walau jarang terlihat keluar rumah, tapi jika bertemu tetangga ia tetap menyapa dengan hangat. Saat ia menjual rumahnya dulu, sempat beredar berbagai rumor di lingkungan sekitar. Namun sejak kembali ke Nagahama, Koichiro memang sengaja menjaga jarak dari para kerabatnya. Karena itu meski para kerabat merasa ada yang aneh ketika ia menjual rumah leluhur tersebut, mereka tidak enak untuk menanyakannya lebih jauh. Sekitar 5 tahun sebelum kejadian, ibu Koichiro meninggal dunia. Karena kondisi keuangan keluarga sudah sangat terbatas, pemakamannya dilakukan secara sederhana di rumah. Koichiro sebenarnya bukan orang yang suka keluar rumah, tapi setelah ibunya meninggal, ia menjadi sering pergi ke makam untuk berziarah. Karena itu di mata para kerabat, ia dianggap sebagai orang yang sangat menghargai hubungan keluarga. Mereka pun sulit percaya bahwa Koichiro bisa melakukan suatu kejahatan. Menurut mereka kemungkinan besar putranya yang melakukan kesalahan, sementara Koichiro hanya membantu menutupinya. Namun para tetangga yang tinggal di sekitar rumah itu memiliki pandangan yang berbeda. Di mata mereka, sang anak adalah orang yang sangat pendiam bahkan berbicara lebih sedikit daripada ayahnya. Selain itu Tatsuhiko bekerja sebagai pegawai administrasi di pengadilan, sehingga tampak tidak seperti orang jahat. Selama bertahun-tahun tinggal di sana, para tetangga hampir tidak pernah melihatnya tersenyum, bahkan jarang sekali menunjukkan ekspresi yang terlihat ceria. Namun yang lebih aneh dari ekspresinya adalah kebiasaan hidupnya. Bahkan pada hari libur ketika ia tidak bekerja, Tatsuhiko Iwase hampir tidak pernah keluar rumah. Tirai jendela kamarnya selalu tertutup rapat, seolah ia sedang menghindari sesuatu. Selain itu meski ayah dan anak ini tinggal di satu halaman rumah, kehidupan mereka terasa seperti dua orang asing dari dunia yang berbeda. Rumah keluarga Iwase terbagi menjadi rumah utama dan bangunan terpisah, di mana bangunan terpisah itu memiliki pintu masuk sendiri, dan Tatsuhiko Iwase selalu tinggal di sana. Di daerah tersebut, bangunan terpisah biasanya digunakan sebagai tempat tinggal orang tua yang sudah lanjut usia, atau sebagai ruang belajar. Karena itu bagi seorang pegawai negeri yang hampir berusia 50 tahun, tinggal di bangunan terpisah seperti itu terasa agak janggal. Terlebih lagi setiap kali pulang kerja ia tidak masuk ke rumah utama untuk makan atau berbincang dengan ayahnya. Sebaliknya, ia akan langsung masuk ke bangunan terpisah itu. Kebiasaan ini terasa sangat aneh. Ayah dan anak tinggal di satu halaman tetapi di rumah yang berbeda. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup menyeramkan jika dipikirkan lebih dalam. Jika freezer yang berisi mayat itu selama ini berada di rumah utama tempat ayahnya tinggal, sementara hubungan ayah dan anak ini tidak terlalu baik, maka mungkinkah sang anak yang tinggal di bangunan terpisah sebenarnya sama sekali tidak mengetahui rahasia di dalam rumah itu? Tentang hubungan antara ayah dan anak ini, ada juga sebuah kesaksian penting. Beberapa tetangga mengatakan bahwa pada suatu periode waktu di masa lalu, hampir setiap malam mereka mendengar teriakan dari rumah keluarga Iwase. Suara itu terdengar lebih muda, sehingga kemungkinan besar adalah Tatsuhiko yang sedang berteriak, seolah sedang bertengkar dengan ayahnya. Pertengkaran itu berlangsung selama lebih dari 1 bulan, hingga membuat para tetangga tidak tahan lagi dan akhirnya datang untuk mengeluh. Namun ketika pintu dibuka, ayah dan anak itu justru terlihat seperti orang yang berbeda. Mereka berdiri di depan pintu dengan sikap sangat sungkan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap para tetangga dengan wajah penuh rasa bersalah. Sikap mereka membuat para tetangga sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sejak saat itu para tetangga tidak pernah lagi mendengar suara pertengkaran dari rumah tersebut. Meski demikian masih banyak hal aneh lainnya dari keluarga ini. Di lingkungan sekitar ayah dan anak tersebut hampir seperti orang yang tidak terlihat. Mereka tidak pernah ikut kegiatan lingkungan, bahkan untuk alat komunikasi dasar komunitas saja mereka tidak pernah berpartisipasi. Yang dimaksud adalah papan edaran keliling, yaitu sebuah alat komunikasi yang umum digunakan di komunitas Jepang. Sederhananya ini adalah sebuah map berisi pengumuman yang diedarkan dari satu rumah ke rumah lain. Setiap keluarga harus membaca, menandatangani, lalu menyerahkannya kepada rumah berikutnya. Ini merupakan semacam kebiasaan bersama di lingkungan tersebut. Namun karena keluarga Iwase sangat tertutup, para warga sekitar akhirnya membentuk kebiasaan diam-diam di mana ketika map itu diedarkan, maka rumah Iwase langsung dilewati begitu saja. Setelah semua orang lain selesai membacanya, petugas lingkungan akan memasukkan pemberitahuan itu langsung ke kotak surat mereka,
seperti menyelipkan selebaran. Musim dingin di Nagahama sering turun salju, dan biasanya salju menumpuk cukup tebal. Namun ayah dan anak dari keluarga Iwase tidak pernah membersihkan salju di depan rumah mereka. Biasanya para tetangga yang justru membantu membersihkannya. Melihat rumah itu selalu dalam kondisi sepi dan sunyi, para tetangga pun sekalian membersihkan salju di depan pintu mereka. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, para tetangga hanya pernah melihat 3 orang luar datang ke rumah keluarga Iwase. Itu terjadi sekitar 5 tahun lalu, ketika nenek dalam keluarga tersebut baru saja meninggal dunia. Pertama datang sepasang pria dan wanita asing berusia sekitar 50-an atau 60-an. Mereka mengatakan datang untuk membantu membereskan berbagai barang peninggalan almarhumah. Setelah tinggal 1 atau 2 hari, mereka pun pergi dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian muncul seorang pria lain berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Ia mengenakan jaket denim dan mengendarai mobil yang jarang terlihat di daerah itu. Ia beberapa kali keluar masuk rumah keluarga Iwase. Pria itu juga tidak tampak seperti teman dari Tatsuhiko Iwase. Gerak-geriknya terlihat agak mencurigakan, dengan aura yang sulit dijelaskan dan terasa janggal. Namun setelah kemunculan 3 orang misterius itu, terjadi perubahan yang sangat aneh pada keluarga Iwase. Mereka tiba-tiba seolah memiliki uang. Pemilik rumah mengatakan bahwa pada awalnya keluarga Iwase sering menunggak pembayaran sewa. Tetapi tak lama setelah 3 orang misterius itu datang, mereka mulai membayar sewa tepat waktu, dan setelah itu hampir tidak pernah lagi bermasalah. Petugas komunitas setempat juga mengonfirmasi hal ini. Di lingkungan tersebut iuran komunitas biasanya dibayar setahun sekali, tapi karena kondisi ekonomi keluarga Iwase cukup sulit, mereka pernah bernegosiasi dengan pengurus lingkungan agar diizinkan membayar setiap bulan. Tapi meski sudah diberi kelonggaran, keluarga Iwase terkadang masih menunggak pembayaran. Namun 2 tahun lalu, Koichiro Iwase tiba-tiba menemui petugas komunitas dan mengatakan bahwa selama ini mereka telah banyak dibantu. Ia berkata bahwa sekarang mereka akhirnya bisa membayar iuran seperti keluarga lain, yaitu setahun sekali. Sejak saat itu hingga peristiwa ini terjadi, keluarga Iwase selalu membayar iuran tahunan tepat waktu. Banyak tetangga diam-diam bertanya-tanya, apakah keluarga ini tiba-tiba mendapat uang dalam jumlah besar? Ada juga yang berspekulasi bahwa mungkin setelah nenek yang sudah tua meninggal, keluarga itu tidak lagi menanggung biaya perawatan sehingga tekanan ekonomi mereka berkurang. Namun polisi memiliki pandangan berbeda. Jika melihat kondisi ekonomi keluarga Iwase sebelumnya, berkurangnya 1 orang dalam keluarga seharusnya tidak membuat perubahan besar. Paling-paling hanya berarti sedikit lebih hemat, tetapi tidak mungkin secara tiba-tiba mampu membayar sewa dan iuran yang selama lebih dari 10 tahun sulit mereka bayarkan. Karena itu polisi menduga perubahan tersebut mungkin berkaitan dengan 3 pengunjung misterius tadi. Di awal cerita disebutkan pasangan lansia dari Osaka yang menulis surat untuk mengungkap kebenaran, serta putra mereka yang menelepon polisi. Keluarga itu terdiri dari 3 orang. Jika dilihat dari usia mereka beberapa tahun lalu, pasangan lansia itu kemungkinan berusia sekitar 50-an atau 60-an, sementara putranya berusia sekitar 30-an. Hal ini sangat cocok dengan usia 3 tamu misterius yang pernah datang ke rumah keluarga Iwase. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau justru 3 tamu itu memang keluarga dari Osaka tersebut? Mungkinkah saat kunjungan itu mereka mencapai suatu kesepakatan tertentu dengan ayah dan anak keluarga Iwase, lalu mempercayakan mereka untuk menangani wanita yang berada di dalam freezer? Sebagai imbalannya, ayah dan anak keluarga Iwase mungkin mendapatkan sejumlah uang sehingga kondisi hidup mereka tiba-tiba membaik. Namun pertanyaan pun kembali pada satu hal, siapakah wanita yang berada di dalam freezer itu? Dan apa hubungan dirinya dengan pasangan lansia yang meninggal di Osaka? Untuk mengungkap misteri ini, perhatian polisi kembali tertuju ke prefektur Osaka. Di sanalah sedikit demi sedikit mulai terungkap sebuah tragedi yang melibatkan 3 keluarga dan berlangsung selama beberapa tahun. Pasangan yang meninggal di Osaka untuk sementara kita sebut sang istri, bernama Yuki, yang usia sebenarnya 20 tahun lebih tua dari suaminya. Surat yang ditemukan polisi di lokasi kejadian pun ditulis oleh Nyonya Yuki. Seperti halnya Nagahama, lingkungan tempat mereka tinggal merupakan komunitas yang cukup akrab, di mana aktivitas keseharian warga mudah terlihat oleh para tetangga. Beberapa waktu sebelum kejadian seorang tetangga memperhatikan perubahan dalam kehidupan mereka. Biasanya suami Nyonya Yuki selalu pulang sekitar pukul 10 malam dengan mengendarai mobilnya, namun sekitar seminggu sebelum kejadian kebiasaan itu tiba-tiba berubah. Pada suatu siang seorang tetangga yang sedang pulang ke rumah secara kebetulan melihat mobil tersebut terparkir di dekat rumah, yang di sampingnya berdiri 2 pria dan seorang wanita. Ketiganya menundukkan kepala dengan ekspresi serius,
sambil membentangkan beberapa dokumen, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Salah satu pria mengenakan hoodie putih dengan penampilan yang tampak lebih muda. Dari perkiraan usia mereka, tetangga itu merasa mereka mungkin adalah satu keluarga yang terdiri dari 3 orang. Namun karena hanya melihat sekilas saat lewat, ia tidak terlalu yakin. Hal lain terjadi pada hari Jumat sebelum kejadian, di mana seseorang melihat sebuah mobil hijau yang asing terparkir di area parkir umum di dekat rumah mereka. Di kursi pengemudi duduk seorang pria yang tampaknya sedang menunggu seseorang. Ada dugaan bahwa Nyonya Yuki pernah membayar sejumlah uang kepada keluarga Iwase, yang kemudian memperbaiki kondisi keuangan mereka sehingga mereka akhirnya mampu membayar sewa rumah. Namun kemungkinan lain muncul, di mana jumlah uang yang diminta ayah dan anak keluarga Iwase mungkin terus bertambah, dan jika permintaan itu ditolak, rahasia tersebut akan terbongkar. Karena itulah perilaku Nyonya Yuki dan suaminya belakangan ini tampak agak tidak biasa, mungkin mereka sedang membicarakan cara untuk mengatasi situasi tersebut. Pada akhirnya kedua pihak tampaknya tidak mencapai kesepakatan. Menyadari bahwa hukuman penjara mungkin tidak bisa dihindari, Nyonya Yuki pun meninggalkan sebuah surat, dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan mengakhiri hubungan pemerasan tersebut. Polisi kemudian menyadari Koichiro Iwase pada masa mudanya pernah tinggal di Osaka. Mungkinkah pada masa itulah ia mengenal keluarga Nyonya Yuki? Karena itu polisi mulai menyelidiki identitas Nyonya Yuki. Dari penyelidikan tersebut, sebuah hubungan keluarga yang rumit perlahan terungkap, yang ternyata mengaitkan dirinya dengan keluarga Iwase. Ternyata hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang sebelumnya diduga polisi, di mana Koichiro Iwase ternyata adalah mantan kakak ipar Nyonya Yuki. Pada masa mudanya Koichiro mengalami puncak kesuksesan dalam hidupnya, saat tinggal di Osaka sambil meniti karir dan membangun keluarganya. Ia menikah dengan seorang wanita bermarga Nonaka. Wanita ini adalah anak perempuan tertua dalam keluarganya, yang memiliki seorang adik perempuan dan seorang adik laki-laki, dan adik perempuan itulah yang kemudian dikenal sebagai Nyonya Yuki dalam cerita ini. Pada masa itu 3 bersaudara dari keluarga Nonaka semuanya tinggal dan menetap di Osaka. Sang kakak perempuan menikah dengan Koichiro Iwase, sementara adik perempuan kedua yaitu Nyonya Yuki, juga membangun keluarganya sendiri, sedangkan adik laki-laki mereka Hideki Nonaka, menikah dengan seorang wanita bernama Mariko Nonaka. Pada masa itu ketiga keluarga ini memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan para tetangga sering melihat mereka saling berkunjung dan berinteraksi dengan akrab. Namun keadaan ini berubah beberapa tahun kemudian. Istri dari adik laki-laki keluarga Nonaka, yaitu Mariko Nonaka secara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika kerabat dan teman-teman menanyakan keberadaannya, keluarga tersebut selalu memberikan jawaban yang tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia pulang ke kampung halaman, ada pula yang mengatakan ia meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang membicarakan hal ini seolah ia tidak pernah ada. Yang lebih mencurigakan lagi, jika dilihat dari usia mayat yang ditemukan di dalam freezer, usianya sangat cocok dengan identitas Mariko Nonaka. Pada saat yang sama hasil pemeriksaan terhadap jasad wanita di freezer akhirnya keluar. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa wanita tersebut memang Mariko Nonaka yang telah dinyatakan hilang beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, situasi mulai menjadi jelas. Karena korban telah teridentifikasi, maka orang terakhir dalam keluarga itu, yaitu suami Mariko Nonaka, tentu tidak dapat lolos dari hukum. Polisi segera menemukannya di Osaka. Saat itu ia berusia 63 tahun dan bekerja sebagai petugas kebersihan paruh waktu di distrik Higashi Kota Sakai. Menghadapi bukti yang ada, ia tidak membantah, ia mengakui bahwa korban memang istrinya sendiri. Namun pada titik ini, meski fakta bahwa jasad tersebut telah disembunyikan akhirnya terungkap, misteri yang menyelimuti 3 keluarga ini justru semakin dalam. Jika Mariko meninggal secara wajar, mengapa mereka harus bersusah payah memindahkan jasadnya ke kota lain, bahkan menyembunyikannya di dalam freezer rumah kakak ipar? Sepertinya perkara ini tidak sesederhana itu. Karena tokoh dalam cerita ini cukup banyak. Mari kita susun kembali 3 keluarga dengan 6 tokoh utama dalam kasus ini. Keluarga pertama adalah keluarga sang kakak perempuan, yaitu keluarga yang menyembunyikan jasad di dalam freezer. Suami dari kakak perempuan itu adalah Koichiro Iwase, pria tua yang hampir bangkrut dan kini tinggal di rumah sewaan di Nagahama. Sementara putranya yang bekerja di pengadilan dan memiliki sifat tertutup adalah Tatsuhiko Iwase. Koichiro sebenarnya sudah bercerai dengan kakak perempuan tersebut, dan kemudian membawa putranya meninggalkan Osaka. Namun entah mengapa keluarganya masih tetap menjalin hubungan dengan 2 keluarga lainnya. Keluarga kedua adalah keluarga adik perempuan kedua, yaitu pasangan yang meninggal di Osaka yang disebut sebagai Nyonya Yuki dan suaminya.
Tampaknya Nyonya Yuki adalah orang yang mengetahui seluruh rahasia dalam peristiwa ini. Surat yang mengungkapkan kebenaran itu pun ditulis olehnya sebelum meninggal, bahwa keluarga ketiga adalah keluarga tempat tragedi sebenarnya terjadi, yaitu keluarga sang adik laki-laki. Adik laki-laki itu adalah Hideki Nonaka, pria yang akhirnya ditangkap dan bekerja sebagai petugas kebersihan paruh waktu. Sementara wanita yang ditemukan di dalam freezer adalah istrinya, yaitu Mariko Nonaka. Meski Koichiro sebenarnya sudah bercerai dengan kakak perempuan keluarga Nonaka, sehingga secara teknis hanya mantan kakak ipar, tapi demi memudahkan penjelasan, kita tetap akan menyebutnya sebagai kakak ipar. Jika dilihat sekilas, cerita ini tampak seperti di mana seorang adik ipar meninggal dunia, lalu melalui keluarga adik kedua sebagai perantara, mereka meminta bantuan keluarga kakak ipar untuk menyembunyikan jasadnya. Namun informasi yang kemudian diungkap oleh keluarga Iwase dan Hideki Nonaka, justru membuka sebuah rahasia lama dalam keluarga ini. Sebelumnya disebutkan bahwa sekitar 5 tahun lalu keluarga Iwase secara tiba-tiba terlihat memiliki uang, bahkan para tetangga mengira mereka mendapat keberuntungan besar. Memang benar hal itu berkaitan dengan kematian Mariko Nonaka, namun kenyataannya justru kebalikannya. Keluarga Iwase bukan tiba-tiba menjadi kaya, melainkan mereka tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar yang sebelumnya terus mereka bayarkan selama bertahun-tahun. Biaya itu berkaitan dengan Nyonya Yuki, dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut pengakuan Tatsuhiko Iwase, selama lebih dari 20 tahun ia dan ayahnya terus mengirimkan uang kepada Nyonya Yuki. Jika dijumlahkan totalnya bahkan mendekati 100 juta yen. Tapi demi bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, ayahnya harus meminjam uang kemana-mana. Ia harus menjual rumah leluhur serta tanah keluarga, bahkan setengah dari dana pensiunnya juga masuk ke tangan Nyonya Yuki. Gaji Tatsuhiko Iwase pun hampir seluruhnya habis untuk hal itu, yang pada akhirnya mereka terpaksa pindah ke rumah sewaan murah, dan hanya hidup dari sisa dana pensiun. Itulah sebabnya mereka sering tidak mampu membayar sewa rumah dan iuran lingkungan. Karena itu selama ini Tatsuhiko menyimpan keluhan terhadap ayahnya. Bukan hanya keluarga kakak ipar yang berada dalam situasi seperti ini, bahkan adik laki-laki Hideki Nonaka juga mengalami hal yang sama. Uang yang ia hasilkan dari pekerjaan sambilan hampir semuanya diserahkan kepada Nyonya Yuki. Disinilah muncul sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata Nyonya Yuki lah yang selama ini menjadi pengendali sebenarnya dalam keluarga besar ini. Bagaimana ia bisa mengendalikan dua keluarga sekaligus? Detail pastinya tidak diungkap secara jelas oleh Koichiro Iwase maupun Hideki Nonaka. Namun yang pasti Mariko Nonaka pernah membuat Nyonya Yuki marah, dan hal itulah yang akhirnya memicu tragedi. Sejak menikah dan masuk ke keluarga ini, Mariko sebenarnya tidak menyukai cara Nyonya Yuki bertindak. Dalam sebuah pertemuan keluarga, ia pernah secara langsung mempertanyakan perilaku Nyonya Yuki. Tapi hanya karena satu kalimat itu Nyonya Yuki menyimpan dendam terhadapnya. Untuk menunjukkan kekuasaannya, Nyonya Yuki bahkan memerintahkan anggota keluarga lain untuk menghukum Mariko, di mana ia menyuruh adik laki-lakinya melukai istrinya sendiri. Jika sang adik tidak berani melakukannya, maka ia mengancam akan menyuruh keponakannya Tatsuhiko Iwase untuk menghukumnya. Tatsuhiko Iwase memiliki tubuh yang kuat, sehingga di bawah ancaman seperti itu sang adik akhirnya tidak sanggup menolak. Dalam pemeriksaan Hideki Nonaka mengakui bahwa demi menghindari kekerasan terhadap dirinya sendiri, sejak saat itu ia mulai melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ia mengatakan bahwa biasanya ia hanya memukul ringan di kepala atau punggung istrinya. Namun Nyonya Yuki tidak puas dengan hal itu, dan di bawah perintahnya situasi semakin memburuk. Mariko Nonaka mengalami penyiksaan yang berlangsung lama, dan kondisi kesehatannya pun semakin memburuk dari hari ke hari. Saat itu Hideki tinggal bersama ibunya, dan di rumah mereka sering keluar masuk perawat atau tenaga perawatan. Agar para perawat tidak menyadari keadaan Mariko, Nyonya Yuki membutuhkan tempat yang lebih aman. Kebetulan pada saat itu ibu dari Koichiro Iwase baru saja meninggal dunia, sehingga di rumahnya hanya tersisa ayah dan anak. Ini dianggap sebagai kesempatan yang tepat. Nyonya Yuki pun memerintahkan agar Mariko dipindahkan ke Nagahama, dan tinggal di rumah kakak iparnya, Koichiro Iwase. Itulah sebabnya tirai rumah keluarga Iwase selalu tertutup rapat. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa setiap pulang kerja Tatsuhiko Iwase tidak masuk ke rumah utama, melainkan langsung masuk ke bangunan terpisah. Mungkin kebiasaan itu terbentuk agar ia bisa menjaga jarak dari apa yang terjadi di rumah utama. Namun setelah dipindahkan ke rumah Iwase, kondisi Mariko tidak juga membaik. Tidak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. Itulah mengapa pada waktu itu para tetangga melihat dua pria dan seorang wanita misterius keluar masuk rumah keluarga Iwase. Kemungkinan besar salah satu pria dan wanita yang sudah berusia itu adalah Nyonya Yuki dan adik laki-lakinya Hideki,
yang datang untuk membicarakan bagaimana menangani jasad Mariko. Sementara sosok misterius yang lebih muda, apakah ia anak dari Nyonya Yuki atau hanya kerabat yang datang membantu penyelidikan, tidak berhasil memastikan hal tersebut. Dalam pemeriksaan, Hideki Nonaka mengakui bahwa semua orang sepakat bahwa kejadian ini tidak boleh sampai terbongkar. Ide untuk menyimpan jasad di dalam freezer sebenarnya diusulkan olehnya sendiri, dan juga mendapat persetujuan dari Nyonya Yuki. Ia bahkan secara pribadi pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli freezer, lalu mengirimkannya ke rumah kakak iparnya yaitu keluarga Iwase. Sementara Tatsuhiko Iwase yang bekerja sebagai pegawai negeri di pengadilan, tentu saja lebih memahami daripada siapapun arti dari perbuatan tersebut. Setiap hari ia tetap pergi dan pulang kerja seperti biasa, mempertahankan identitas sosialnya yang terhormat. Namun begitu kembali ke rumah, ia bahkan tidak berani melangkah masuk ke rumah utama dan hanya mengurung diri di ruangan dalam. Dengan cara itu ia mencoba menghindari kenyataan yang harus dihadapinya. Bagi Tatsuhiko, rumah utama itu bukan lagi rumah, melainkan sebuah kamar jenazah. Sementara ayahnya, Koichiro Iwase, juga menjaga rahasia itu sambil perlahan menua dari hari ke hari. Lambat laun Tatsuhiko tidak mampu menahan kemarahannya terhadap sikap pengecut ayahnya, dan juga tidak tahan hidup dalam ketakutan akan kehancuran yang bisa terjadi kapan saja. Ia hampir mengalami kehancuran mental, dan hanya bisa meluapkan kemarahannya kepada ayahnya. Untuk menutupi bau, ayah dan anak itu selama bertahun-tahun selalu menutup rapat pintu dan jendela rumah. Sekitar setengah tahun sebelum kejadian ini terungkap, mereka bahkan menaruh penghilang bau di dekat freezer. Hingga akhirnya polisi menemukannya, rahasia di dalam freezer itu telah tersembunyi selama 4,5 tahun. Seiring penyelidikan semakin mendalam, polisi juga membuat dugaan yang lebih mengerikan mengenai kematian Nyonya Yuki. Pengakuan yang ia tulis dalam suratnya mungkin bukan karena penyesalan, melainkan karena niat jahat. Karena kasus Mariko Nonaka, 3 keluarga itu sebenarnya telah terikat dalam satu rahasia yang sama. Setelah kejadian itu, keluarga Iwase bersama adik laki-laki tersebut mulai menjauh dari Nyonya Yuki, dengan harapan dapat melepaskan diri dari kendalinya, mengubur masa lalu, dan menjalani kehidupan yang lebih normal. Namun seiring bertambahnya usia, Nyonya Yuki yang sudah melewati usia 70 tahun mulai menderita penyakit berat. Waktunya tidak lama lagi, bahkan berjalan pun sudah sulit. Dulu ia mengendalikan semuanya, membuat seluruh keluarga tunduk padanya. Tetapi sekarang ia justru ditinggalkan dan diabaikan. Hal itu membuatnya penuh kemarahan dan kebencian. Ia berpikir bahwa jika ia tidak bisa lagi mengendalikan mereka, maka lebih baik mengungkapkan semuanya sebelum mati, agar orang-orang yang meninggalkannya juga ikut menerima hukuman. Karena itu Nyonya Yuki menuliskan seluruh kebenaran dalam surat tersebut. Ia ingin keponakannya yang bekerja di pengadilan kehilangan pekerjaan, serta membuat adik laki-lakinya yang melakukan kekerasan dan kakak iparnya yang menyembunyikan rahasia itu menghabiskan sisa hidup di penjara. Seiring fakta kasus ini perlahan tersusun, peristiwa tersebut memicu perdebatan besar di internet. Banyak orang terkejut bahwa di bawah kendali satu wanita, 3 keluarga bisa melakukan pengkhianatan terhadap kemanusiaan. Namun Nyonya Yuki telah meninggal, sehingga hukum tidak lagi bisa menghukumnya. Lalu bagaimana dengan 3 orang yang membantu kejahatan ini? Tidak lama kemudian, Koichiro Iwase, Tatsuhiko Iwase dan Hideki Nonaka didakwa atas tuduhan membantu menyembunyikan dan membuang jasad. Masyarakat pun menunggu hasil persidangan. Beberapa waktu kemudian, kasus ini disidangkan di pengadilan distrik Osaka. Jaksa menyatakan bahwa meski ketiga terdakwa tidak berniat membuat korban sampai berada dalam situasi tersebut, namun mereka tetap orang dewasa yang memiliki tanggung jawab hukum. Selama bertahun-tahun, mereka tidak melawan Nyonya Yuki dan juga tidak mengungkapkan kebenaran, sehingga mereka tetap harus menerima hukuman yang setimpal. Sementara pihak pembela berpendapat bahwa ketiga orang tersebut bukan pelaku utama, sehingga hukuman mereka seharusnya dipertimbangkan kembali. Ketika pengacara bertanya kepada Hideki Nonaka tentang perasaannya terhadap istrinya, ia tidak dapat menahan tangis. Pria yang selama bertahun-tahun hidup di bawah kendali orang lain itu, akhirnya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia gagal melindungi istrinya, membuatnya mengalami penderitaan besar, dan kini ia sangat menyesal. Namun penyesalan yang terlambat itu tidak bisa menghapus apa yang telah ia lakukan. Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Hideki Nonaka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Sementara Koichiro Iwase dan Tatsuhiko Iwase juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi 10 bulan penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Pengadilan menilai bahwa sebagai suami,
Hideki no Naka bukan hanya gagal melindungi istrinya, tetapi justru menyerahkannya kepada keluarga Iwase. Setelah tragedi terjadi, ia bahkan mengusulkan untuk menyembunyikan kejadian tersebut, lalu sepenuhnya membiarkannya begitu saja. Sikap mengabaikan nyawa manusia seperti itu pantas mendapatkan hukuman. Sedangkan bagi ayah dan anak keluarga Iwase, meski mereka tidak terlibat langsung dalam konflik awal, mereka tetap membantu menyembunyikan kebenaran selama 4 hingga 5 tahun agar tidak diketahui oleh orang lain. Tindakan ini juga dianggap sangat serius. Namun karena ketiganya tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan juga telah menyatakan penyesalan yang mendalam, pengadilan akhirnya memberikan keringanan hukuman. Selama hakim membacakan putusan, 3 pria yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang Nyonya Yuki itu hanya terdiam. Kasus ini akhirnya berakhir, tapi yang paling membuat orang merinding adalah hubungan keluarga yang begitu tidak sehat di antara 3 keluarga tersebut. Hubungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, di sini justru berubah menjadi sesuatu yang menyimpang. Di bawah kendali sang kakak perempuan kedua, setiap orang akhirnya menjadi kaki tangan dalam kejahatan. Persidangan telah selesai. Namun bagi 3 pria tersebut, mungkin mereka tidak akan pernah terbebas dari bayang-bayang masa lalu ini. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.